Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, sebagai orang percaya, kita sudah sangat akrab dengan sukacita memberi persembahan. Memberi persembahan sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita, dan tradisi ini telah berlangsung selama ribuan tahun dalam sejarah gereja. Hari-hari ini, banyak pertanyaan yang muncul seputar memberikan persembahan. Apakah kita masih perlu memberikan persembahan? Bagaimana jika sedang mengalami situasi sulit, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah, atau bencana? Mungkinkah kita tetap memberi persembahan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang covenantal offering, persembahan perjanjian. Kita perlu pahami bahwa memberi persembahan adalah salah satu bentuk nyata dari ekspresi penyembahan, sekaligus bukti penyerahan total kepada Tuhan. Pemahaman inilah yang jadi fondasi kuat dalam memberikan persembahan, dan bukan didasarkan pada kemampuan menurut pandangan kita sendiri, bahkan di tengah situasi sulit. Untuk membahas tentang covenantal offering, kita perlu memiliki covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship adalah hubungan yang terikat oleh janji yang kuat dengan Tuhan, berdasarkan kekayaan hikmat firman-Nya. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk hidup kita dalam berelasi dengan Tuhan. Istimewanya, kita memiliki Roh Kudus dari Kristus, seperti tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 17-18. Ini adalah anugerah yang luar biasa, sehingga kita dapat melakukan kehendak Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Nah, saat kita memberi kepada Tuhan, kita melakukannya dengan sukarela sebagai bagian dari hubungan perjanjian kita dengannya. Inilah yang disebut dengan covenantal offering, persembahan yang didasarkan pada hubungan perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Dalam perjanjian lama, Kitab Imamat mencatat ada 5 jenis korban persembahan yang diberikan oleh umat Israel kepada Tuhan. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Namun, kelima korban tersebut telah digenapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus kita dari belenggu dosa. Berarti, apakah kita sudah tidak perlu memberikan persembahan lagi? Eits, bukan begitu. Justru, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menjadi teladan yang baik dalam memberikan covenantal offering dengan kerelaan hati. Dalam Yohanes 10 ayat 18 tertulis, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri.
Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Di satu sisi, Yesus diwajibkan mengalami penderitaan salib sebagai anak domba Allah. Di sisi lain, ia melakukannya dengan sukarela. Mengapa? Karena ia setia pada perjanjian kasih Allah kepada kita. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi dan memberkati kita, sehingga sudah sepatutnya kita memberi persembahan kepadanya sebagai wujud mengekspresikan penyembahan dengan cara yang dikenan Tuhan. Dalam praktiknya, covenantal offering dapat diwujudkan melalui persembahan persepuluhan, persembahan sulung, dan komitmen mendukung proyek pekerjaan Tuhan sesuai tuntunan Roh Kudus. Dengan demikian, covenantal offering mencerminkan bagaimana kita mengasihi dan menyembah Tuhan, serta menjadi bentuk penyerahan total hidup kita kepadanya. Namun, jangan sampai pemberian persembahan ini mengabaikan prinsip keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu memahami pentingnya memberi secara horizontal, yaitu kepada sesama yang membutuhkan. Ini juga merupakan tugas kita dan bagian penting dalam pandangan Tuhan. Meski demikian, persembahan perjanjian kepada Tuhan tetap perlu diutamakan. Jadi, apakah kita masih perlu memberikan persembahan, bahkan di waktu sulit? Jawabannya, iya. Ingat, persembahan adalah ekspresi penyembahan kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik bagi kita. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan kerelaan hati dan sukacita melalui institusi yang Tuhan tetapkan, yaitu gereja tempat kita bertumbuh, seperti yang tertulis dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Pertanyaan berikutnya, apakah persembahan harus diberikan ke gereja atau langsung diberikan kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya, ya, untuk kedua-duanya. Gereja adalah wadah pertama yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia. Tapi, saudara juga bisa loh langsung memberi kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diketahui, memberikan persembahan kepada Tuhan itu melatih iman kita untuk bergantung kepadanya, sekaligus mengingatkan kita bahwa kita adalah pengelola, bukan pemilik. Mari kita terus jaga hubungan kita dengan Tuhan dalam segala keadaan. Berikanlah covenantal offering kepada Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita dan membawa kita masuk ke dalam hubungan perjanjian dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari memberi dengan penuh sukacita. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Di Yohanes 15 ayat 1-2, ini adalah ayat yang sungguh sangat familiar. Untuk kita orang Kristen pasti udah berkali-kali untuk membaca ayat ini. Ya, Bapak Saudara ya. Di Yohanes 15 ayat 1-2 dikatakan seperti ini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak apa? Lebih banyak apa? Lebih banyak berbuah. Berarti kita mengerti bahwa sebagai orang Kristen berbuah itu bukan pilihan. Ya. Sebagai orang Kristen kita harus untuk berbuah. Dikatakan yang tidak berbuah, mohon izin, dipotong. Yang berbuah dibersihkan supaya buahnya lebih banyak lagi. Sebagai orang Kristen kita harus untuk berbuah. Tapi pertanyaannya bagaimana kita bisa berbuah tanpa kita bertumbuh? Karena tanpa pertumbuhan tidak mungkin ada buah. Setuju, katakan amin. Ya, Bapak Saudara ya, selama kita hidup kita harus bertumbuh. Ya, bukan hanya jasmani kita yang bertumbuh, tapi juga kerohanian kita. Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa secara rohani. Oleh karena itu hari ini kita akan berbicara tentang spiritual maturity atau kedewasaan rohani. Boleh next? Yang mau belajar katakan amin. Kenapa saya bilang belajar? Karena yang namanya murid pasti Murid Yesus angkat tangannya. Wow, puji Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Saudara. Saya senang sekali ya, karena terakhir kali saya ke sini yang murid Yesus angkat tangannya. Waduh, bingung nih.
saya murid Yesus bukan ya? Tapi hari ini semuanya murid Yesus. Colek kiri kanan bilang, kamu murid Yesus, kamu murid Yesus. Colek kiri kanannya. Ya, Bapak Saudara ya. Dan faktanya ada begitu banyak orang Kristen yang bertahun-tahun sudah ada di gereja, bertahun-tahun sudah jadi orang Kristen, tapi secara kerohanian tidak pernah bertumbuh. Tidak pernah bertumbuh. Sedikit ciri ya, sedikit ciri. Orang-orang ini maunya dimengerti. Ya, maunya dimengerti. Enggak suka untuk ditegur. Ya, Bapak Saudara ya. Semua harus sesuai keinginan saya. Nah, ini dia nih. Maunya yang enak-enak aja. Ya, cuman mau dengar firman yang berkat-berkat aja. Nah, saya yakin dan percaya di sini nggak ada, ya. Di luar sana banyak, ya, Bapak Saudara ya. Tapi kalaupun di antara kita ada yang merasa, oh kayaknya saya agak sedikit nih, boleh kita untuk berubah ya, Bapak Saudara ya. Beberapa di antara kita mungkin hari ini akan tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Tapi kalau ketersinggungan saudara membawa perubahan, enggak apa-apa. Ya, Bapak Saudara ya. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan mau kita menjadi rekan sekerja Allah. Tapi rekan sekerja itu tidak bisa seorang anak yang tidak dewasa. Siapa di sini yang punya bisnis atau punya usaha? Boleh angkat tangannya. Oke, Kok Kevin yang di belakang, kalau pilih partner usaha, carinya yang punya mindset anak-anak atau orang dewasa? Orang dewasa ya. Sama, waktu Tuhan mengatakan Tuhan pengen kita jadi rekan sekerja Allah, Dia pun ingin kita jadi orang yang dewasa secara rohani. Ya, Bapak Saudara ya. Nah, hari ini kita akan membahas setidaknya ada 3 ciri orang yang punya kedewasaan rohani. Ya, Bapak Saudara. Saya harap kita semua bisa merefleksikan apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, ciri orang yang dewasa secara rohani itu selalu mengucap syukur. Bapak Saudara, khotbah saya hari ini adalah khotbah yang paling simple, paling sederhana yang pernah saya bawakan di mimbar ini. Ya. Tapi saya yakin dan percaya mendengarkan apa yang saya coba sampaikan dengan menghidupi firman Tuhan itu 2 hal yang berbeda. Ya, Bapak Saudara. Yang pertama, orang dewasa secara rohani itu selalu mengucap syukur. Bapak Saudara, yang namanya bayi rohani atau anak-anak itu mudah mengeluh. Ya, Bapak Saudara ya. Di sini ada anak saya, Bapak Saudara. Usianya 4 tahun, ya. Usianya 4 tahun. Anak saya ini mohon izin ya. Namanya juga anak-anak ya, Bapak Saudara ya. Dikit-dikit ngeluh. Saya mau cerita, Bapak Saudara. Waktu satu ketika saya itu suka sekali makan soto, Bapak Saudara. Pokoknya yang soto, kuah, panas itu saya suka sekali, ya. Di tempat kami tinggal itu ada tempat makan soto yang enak sekali menurut saya. Tapi tempatnya itu terbuka, bukan ruangan ber-AC. Jadi waktu kami datang ke sana, baru duduk, anak saya udah bilang, panas, Pak, panas. Ya, kami mesen, begitu kami taruh pesanannya, kami kembali duduk, anak saya udah bilang, lama. Padahal baru mesen, udah komplain, lama, panas. Ya, Bapak Saudara ya. Tapi saya nggak bisa menyalahkan, namanya anak umur 4 tahun. Tapi kalau saudara di sini ada yang setiap hari Minggu mau datang ke gereja, ayo ke gereja. Aduh, khotbahnya lama. Nah, hati-hati nih, bahaya nih. Aduh, berisik di sana. Aduh, saya ini, aduh saya itu. Aduh, kepagian, ibadahnya kepagian. Kalau ada di antara kita yang saya lihat di sini sudah sangat-sangat dewasa, masih ngomong seperti itu, mohon izin. Ya, Saudara ya. Bangsa Israel keluar dari Mesir, mentalnya masih mental bayi rohani. Ya, Saudara. Oleh karena itu, Tuhan izinkan keluar dari Mesir tidak langsung masuk ke Kanaan, tapi masuk dulu ke dalam padang gurun. Supaya apa? Supaya mentalitasnya dibentuk, karakternya dibentuk. Bangsa Israel waktu di Mesir nggak ada makanan ngeluh, nggak ada minuman ngeluh, panas dikit ngeluh, mentok jalan ngeluh, semuanya dikeluhkan. Ya, Saudara ya. Dan saya mau bilang seperti ini, saat kita mengeluh, ya boleh next, saat kita mengeluh menunjukkan kalau kita lebih fokus kepada masalah daripada kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, Saudara, semua kita duduk di ruangan ini punya pergumulan masing-masing. Yang tidak punya masalah, angkat tangan. Yang hari ini tidak punya pergumulan, angkat tangan. Kalau ada, saya mau belajar dari saudara.
Saya kenal percaya semua kita duduk di ruangan ini punya pergumulannya masing-masing. Tapi waktu kita mengucap syukur, berarti kita sedang mengatakan, iya saya memang sedang bergumul. Tapi saya nggak fokus sama pergumulan saya. Tapi saya fokus sama Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Yes! Orang dewasa rohani tetap bersyukur. Di tengah keadaan sulit tetap bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan gini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Waktu lagi senang mengucap syukur, waktu lagi sedih mengucap syukur, waktu lagi kehilangan mengucap syukur. Dan faktanya Rasul Paulus menulis tentang ucapan syukur ketika dia juga mengalami banyak sekali tekanan, banyak sekali penderitaan. Tapi orang dewasa senantiasa bilang, Tuhan Yesus baik. Saudara, saya boleh cerita ya, di minggu pertama bulan Mei, ya, itu minggu pertama, jadi saya yang menyampaikan firman Tuhan. Saat itu istri saya yang pimpin puji-pujian. Waktu istri saya sedang menyanyikan puji-pujian, di bangku saya Tuhan ingatkan satu lagu. Lagunya beda. Istri saya lagi nyanyi apa, Tuhan ingatkan lagu apa. Tuhan ingatkan lagu ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, apa? Mohon izin kalau suara saya nggak sebagus istri saya, mohon izin ya, saudara ya. Saya diingatkan lagu itu. Lalu sebagai seorang gembala, saya langsung berpikir mungkin ada satu atau dua jemaat yang perlu dikuatkan melalui lagu itu. Oleh karena itu, waktunya pemberitaan firman, saya maju ke depan, saya bilang sama istri saya, tolong nyanyikan lagu ini. Lalu kami nyanyikan lagu itu bersama-sama. Setelah beres nyanyi, sebelum mulai firman, saya ingat sekali. Saya bilang seperti ini kepada jemaat. Ngomong Tuhan Yesus baik, waktu kondisi kita baik-baik saja, oh gampang saya bilang. Tapi bisa nggak kita ngomong Tuhan Yesus baik, waktu kondisi kita berantakan? Saya bilang seperti itu. Saya pikir mungkin ada orang yang perlu dikuatkan melalui lagu itu. Tapi ternyata yang perlu dikuatkan oleh lagu itu bukan orang lain, tapi saya sendiri. Kenapa? Karena hari Senin, satu hari setelah ibadah itu, hari Senin, rumah kami kebanjiran besar sekali. Besar sekali. Bapak saudara, kami ini tinggal di lingkungan yang memang banjir ya. Jadi setiap tahun kami udah langganan banjir. Tapi biasanya banjirnya cuma ya semata kaki lah. Kita udah biasa lah kalau banjir semata kaki, udah biasa lah. Tapi kalau yang kemarin itu banjirnya besar sekali sampai masuk ke dalam berita. Ya, Bapak Saudara ya. Di dalam rumah itu sepaha orang dewasa. Di luar itu seperut orang dewasa. Aliran airnya besar sekali. Jadi kami nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk, ya Bapak Saudara ya. Siapa yang rumahnya pernah kebanjiran angkat tangannya? Oh ada beberapa ya, berarti relate sama cerita saya ya Bapak Saudara ya, relate ya. Karena saya pernah cerita di satu gereja, Bapak Saudara, kesaksian ini, waktu saya tanya siapa yang pernah kebanjiran, nggak ada yang angkat tangan. Nggak pernah ada yang kebanjiran, jadi waktu saya bercerita ini dengan getir sekali, jemaatnya cuma senyum-senyum aja, gitu aja tuh. Tapi di sini saya lihat beberapa ada yang pernah ngalamin ya, Bapak Saudara ya. Ngalamin kebanjiran itu, waduh, nggak mudah, Bapak Saudara, nggak mudah. Saking tingginya air sampai listrik harus mati, ya, Bapak Saudara ya. Jadi listrik dimatikan, kami terjebak selama kurang lebih 5 jam di dalam rumah banjir. Kalau saya dan istri saya ya kita udah cukup dewasa, kita bisa tahan-tahan lah situasi tidak enak. Anak saya umur 4 tahun, Bapak Saudara. Dikit-dikit, oh panas karena AC-nya mati. Oh gelap karena lampunya mati. Oh lapar karena gak ada makanan. Waduh gimana nih, kita bergumul, kita berdoa sama Tuhan, lalu kita ngumpul di kamar, Bapak Saudara. Kita ngumpul di kamar sambil kita ngecek kondisi sekitar lewat grup WhatsApp RT ya Bapak Saudara. Tiba-tiba waktu kita lagi ngumpul, kami mendengar suara gedebuk. Waduh apa tuh? Istri saya bilang, apa tuh Pak? Saya keluar Bapak Saudara, saya keluar. Saya lihat kulkas saya udah ngambang. Bapak Saudara ingat film Titanic nggak? Nah ini gitu kan. Jadi waktu saya lihat kulkas saya udah gini. Udah terbang tuh. Istri saya bilang gini, Pak kita berdiriin Pak. Oke kita coba berdiriin berdua nih. Tapi kan mohon izin Bapak Saudara. Itu kulkas umurnya udah lebih dari 20 tahun. Itu kulkas lama, teknologi lama jadi gede banget.
Kami berdua berusaha berdiriin, gak sanggup. Waktu kita lagi coba berdiriin kulkas yang sini, kulkas yang sana ikut jatuh. Momen itu saya bilang sama istri saya, "Mah udahlah ya, udahlah." Dan di momen itu istri saya nangis. Waktu ngeliat istri saya nangis, dia masuk kamar, di depan kulkas, saya bilang, "Tuhan kok gini banget ya Tuhan ya? Kok gini banget ya? Kan kita udah berdoa ya. Kita percaya Tuhan pasti sanggup tolong, kok gini banget ya?" Tiba-tiba momen itu Roh Kudus ingatkan sama saya, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, apa? Di momen itu saya nangis. Saya bilang, oh berarti Tuhan sudah ingatkan kepada saya 1 hari sebelum. Untuk bilang Tuhan Yesus baik apapun kondisinya. Di momen itu saya nangis dan saya ngucap syukur sama Tuhan. Makasih Tuhan, walaupun banjir sebesar ini, tapi kami gak kenapa-napa. Makasih Tuhan. Itu yang bisa kami lakukan, saudara. Itu terjadi hari Senin, hari Selasanya ada doa tengah minggu. Kami harus pimpin doa tengah minggu dari rumah yang banjir. Kami tetap mengucap syukur. Tapi cara Tuhan, lihat, sewaktu kita senantiasa mengucap syukur, beres doa tengah minggu, tiba-tiba caranya Tuhan. Si A menghubungi, si B menghubungi, si C menghubungi, si D menghubungi. Apa yang bisa kami bantu, mereka bilang gitu. Lalu singkat cerita, mereka mengirimkan bantuan luar biasa banyak. Bahkan kami bisa pindah, cari tempat tinggal yang baru, semua makanan sampai hari ini tercover. Apapun yang kami butuhkan tercover. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Saudara. Tapi pastikan semua diawali ucapan syukur. Bapak Saudara lihat, waktu tadi saya lagi duduk sini, saya dapat satu pengertian. Ucapan syukur itu seperti ini. Seperti sebuah pintu, ya. Dari luar, ada begitu banyak masalah yang mencoba masuk ke dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak masalah yang mencoba masuk ke dalam diri kita, ya. Tapi waktu kita mengucap syukur, kita senantiasa mendorong pintu itu tetap tertutup. Lihat, ya. Kita mendorong pintu itu tetap tertutup. Waktu kita mengucap syukur, kita nggak izinkan masalah, pergumulan, pikiran negatif masuk, kita nggak izinkan. Tapi waktu kita berhenti mengucap syukur, apalagi waktu kita mulai bersungut-sungut, itu pintu terbuka. Dan segala macam masalah yang di luar, pikiran negatif, perkataan negatif datang langsung ke dalam kita. Oleh karena itu hari ini apapun kondisimu, apapun pergumulan saudara mungkin berbeda-beda. Tapi senantiasa mengucap syukur, Pak, Bu, mohon izin. Jangan pernah sepelekan ucapan syukur. Di Yohanes, waktu Yesus mau memberi makan 5.000 orang, 5 roti 2 ikan. Yesus mengambil 5 roti 2 ikan, dia mengucap syukur. Baru mujizat terjadi. Saya berani bilang bahwa ucapan syukur, mohon izin, saya berani bilang bahwa mujizat selalu diawali ucapan syukur. Kalau engkau saat ini membutuhkan mujizat, terobosan, perkenanan Tuhan, perbuatan tangan Tuhan, senantiasa mengucap syukur. Ya, mau katakan amin, Bapak Saudara. Ya, Bapak Saudara ya. Kedewasaan rohani terlihat dari kemampuan bersyukur, bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Boleh next, ya, Bapak Saudara ya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita lebih sering mengeluh atau lebih sering mengucap syukur? Apakah kita hanya mengucap syukur waktu hidup kita baik-baik saja? Atau benar apapun yang terjadi, kita senantiasa mengucap syukur. Yang kedua, Saudara, yang kedua. Ciri orang yang dewasa secara rohani itu memiliki kerendahan hati. Ya, Saudara ya. Di Mazmur 25 ayat 9 dikatakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dikatakan ia membimbing, ia mengajar. Berarti orang yang rendah hati adalah orang yang mau dibimbing, mau diajar. Ya, Saudara ya. Berarti kebalikannya, kalau ada orang yang tidak mau dibimbing, tidak mau diajar, berarti tinggi bukan saya yang bilang, ya, Bapak Saudara ya. Nangkep ya, Bapak Saudara ya. Orang dewasa mengerti bahwa hidup ini nggak melulu tentang kita. Ya, nggak melulu tentang kehendak saya. Orang dewasa mengerti bahwa nggak semua bisa saya miliki. Bapak Saudara, singkat cerita, waktu kami pindah dari rumah kami yang kebanjiran, saat ini kami tinggal di satu apartemen di daerah Ciputat ya, Bapak Saudara.
Di situ di apartemen itu tuh ada fasilitas kolam renang. Tapi cuman kolam renang fasilitasnya, nggak ada yang lain. Playground nggak ada, apa segala macam gym nggak ada. Jadi cuman kolam renang. Apartemen kami itu cuma apartemen studio, saudara. Kecil sekali, ya. Karena kecilnya, ya, anak saya kan lagi aktif-aktifnya nih, jalan ke sana kemari, lari ke sana kemari. Jadi tiap hari dia minta berenang, Bapak Saudara. Karena kesibukannya cuma itu. Jadi Bapak Saudara percaya nggak? Setiap hari saya berenang sama anak saya. Hari ini belum aja, mungkin nanti siang nih. Ya, Bapak Saudara. Setiap hari kita berenang karena hanya itu kesibukannya. Dan waktu kami berenang, ya, Bapak Saudara, kan saya ini nggak bisa berenang, istri saya nggak bisa berenang, anak saya juga nggak bisa berenang. Jadi waktu kami berenang, apa yang kami lakukan? Ya cuma jalan-jalan aja di situ ya kan. Nah jalan-jalan sampai ujung jalan lagi. Nah saya coba berusaha bikin seru. Saya bilang gini, Geva, ayo kita dari kolam bagian sini, kita sampai ke sana ya. Siapa yang duluan nyampe menang, oke? Oke, ayo 1, 2, 3 mulai. Waduh, anak saya lari, saya juga lari gitu ya. Dan satu ketika saya pegang duluan, saya menang. Saya bilang gini, ye papa menang. Tahu nggak apa respon anak saya? Nggak ya, nangis, ngamuk. Bukan papa yang menang, Geva yang menang. Ulangi lagi, harus Geva yang menang. Anak-anak ya. Bapak Saudara ya, anak-anak maunya harus saya yang menang. Saya nggak mau kalah, harus sesuai keinginan saya. Ya, Bapak Saudara ya. Tapi orang dewasa mengerti bahwa, boleh next, semua kita pengen sukses, betul ya. Semua kita pengen sehat, betul ya. Semua kita pengen kaya, pengen pekerjaan bagus, semua kita pengen keluarga harmonis. Pengennya seperti itu. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini, ada begitu banyak orang yang masih bergumul tentang finansial, betul? Ada begitu banyak orang yang masih bergumul tentang kesehatan, betul? Ada begitu banyak orang yang masih bergumul tentang keluarga, betul? Kenapa? Karena hidup ini bukan hanya melulu tentang kita. Tapi tentang Tuhan mau bikin apa dalam hidup saya. Hidup ini gak melulu tentang apa yang saya mau. Tapi hidup ini tentang apa yang Tuhan mau. Gak semua kehendak kita harus terjadi. Gak semua doa kita harus terjadi. Orang dewasa secara rohani mengerti hal ini. Sehingga bisa bilang, Tuhan saya mau A, B, C. Tapi andai kata pun tidak terjadi, saya tetap menyembah Tuhan. Itu orang dewasa. Bukan malah marah, bukan malah ngeluh, bukan malah gak mau ke gereja lagi gak usah deh. Bukan malah gitu. Gak mau pelayanan lagi. Bukan malah begitu. Ya, jadi apapun yang terjadi, kita tetap bisa bilang, saya tetap menyembah Tuhan. Boleh next, dikatakan kalaupun Tuhan gak kasih apa yang saya minta, saya tetap menyembah Tuhan. Kalaupun Tuhan gak kasih apa yang saya minta, Tuhan tetap baik. Kenapa? Karena next, kita menyembah Tuhan bukan karena apa yang bisa Dia lakukan, tapi apa yang sudah Dia lakukan. Akan sangat mudah menyembah Tuhan kalau kita melihat ke belakang. Kita lihat, oh saya disembuhkan Tuhan, saya menyembah Tuhan. Oh saya ditolong Tuhan, saya menyembah Tuhan. Oh mudah sekali. Waktu kita menyembah Tuhan, melihat apa yang sudah Dia lakukan, oh mudah. Tapi waktu kita mulai menyembah Tuhan dengan apa ya yang bisa Tuhan lakukan di depan, kita akan mulai menuntut. Tuhan katanya Tuhan sanggup, katanya Tuhan mampu, mana nih? Ya, apa saya? Oleh karena itu saya selalu bilang, sembah Tuhan, lihat apa yang sudah dilakukan. Yang paling jauh, yang paling luar biasa yang sudah Dia lakukan, mati di kayu salib buat kita. Orang Kristen harus mau menerima dan mengerti hal ini. Bahwa kekristenan itu berakar kepada segala sesuatu yang terjadi di kayu salib. Itu akar dari kekristenan. Kita harus menerima bahwa ada satu pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kita dan mati di sana buat kita. Kalau kita berakar kepada kebenaran firman ini, orang di luar sana mau bilang A, B, C, oh kita gak peduli. Kenapa? Karena kita tahu kebenarannya. Ya, Bapak Saudara ya, kalau kita menyembah Tuhan atas apa yang sudah Dia lakukan, kita gak akan nuntut. Kita gak akan nuntut. Jadi yang kedua, ciri kedewasaan rohani adalah memiliki kerendahan hati. Dan di beberapa bulan belakangan ini, di MDPJ, gembala kita Pak Niko terus menggaungkan ini. Miliki kerendahan hati. Miliki kerendahan hati. Karena di baliknya
balik dari kerendahan hati, orang yang tinggi hati, yakin dan percaya, kemanapun pergi, pasti bikin masalah. Ya, dan Amsal berkali-kali bilang, orang yang tinggi hati, pasti akan jatuh. Itu pasti akan jatuh. Ya, saudara ya. Yang ketiga, yang terakhir, ciri kedewasaan rohani yang terakhir. Hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Ya, saudara. Saya udah bilang kan dari awal, 3 poin inilah 3 poin yang sangat familiar. Kita semua sudah pernah mendengar sebelumnya. Tapi saya mau bilang seperti ini, kalau terus diingatkan berkali-kali berarti penting. Ya, saudara. Yang ketiga, ciri kedewasaan rohani, hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 dikatakan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Menjadi apa? Pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara, kita boleh sepakat, ada begitu banyak orang Kristen yang kepahitan dengan orang Kristen, benar gak? Benar gak? Ada begitu banyak orang Kristen yang gak mau ke gereja hanya karena orang Kristen. Ya. Satu ketika, saudara, ada seorang ibu datang sama saya, terus dia bilang gini, Pak Gem, mohon maaf, kayaknya ke depan mungkin saya gak ibadah di sini dulu ya Pak Gem ya. Kenapa tante? Saya bilang gitu. Itu tuh si ibu itu disebutin namanya tuh. Kalau di depan saya, baik banget. Sopan banget. Senyum banget. Senyumnya happy Sunday. Saudara tahu senyum happy Sunday gak? Senyum happy Sunday itu yang happy Sunday ibu. Ya, dari kuping ketemu kuping tuh bibirnya tuh. Senyum happy Sunday itu namanya tuh. Di depan saya senyumnya luar biasa Pak Gem. Tapi di belakang saya, ngomongin saya jahat banget. Kalau di depan saya bilang gini, Ibu, aduh, tas baru ya, tas sama sepatunya matching banget. Rambutnya baru potong, Bu ya. Seger banget Ibu, tampak muda. Ya. Kalau di belakang ngomongin saya luar biasa. Kok ada yang senyum-senyum? Di sini ada? Enggak mungkin lah. Di Konoha mungkin banyak, di sini enggak ada. Ya, Bapak Saudara ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan bikin orang jauh dari Tuhan. Ya, jangan sampai gaya hidup kita bikin orang jauh daripada Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Dan ini fakta, ada begitu banyak orang Kristen yang kepahitan sama orang Kristen, bukan sama orang di luar Kristen, bukan. Karena orang yang ngomong seperti ini, katanya orang Kristen penuh kasih. Mana nih? Ya kan? Kita nggak bisa tutup mata, ada begitu banyak yang seperti ini. Oleh karena itu hari ini yuk, ya, punya gaya hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita nggak jadi batu sandungan. Bapak Saudara tahu nggak? Di MDPJ kemarin, Pak Billy, anak dari Paniko, bilang seperti ini. Anak-anak muda, 1 dari 3 itu punya kecenderungan untuk meninggalkan gereja. Kenapa? Karena capek. Capek apa? Pemberitaan-pemberitaan negatif tentang figur-figur yang harusnya jadi teladan, tapi mereka dapat pemberitaan-pemberitaan negatif. Dan saya yakin dan percaya generasi ini, kalau kita boleh jujur-jujuran, udah capek. Ya, capek dengan kepura-puraan, capek dengan pencitraan. Generasi muda saat ini mudah sekali untuk mendapatkan konten-konten rohani, khotbah-khotbah rohani, mudah sekali. Tapi yang dibutuhkan oleh mereka bukan cuma konten-konten rohani, bukan cuma orang yang bisa share firman Tuhan, bukan. Yang dibutuhkan oleh mereka ada teladan yang menghidupi firman Tuhan. Mereka butuh look up kepada seseorang, look up kepada figur-figur yang bisa dicontoh oleh mereka. Oleh karena itu hari-hari ini pastikan kita sebagai orang-orang yang dewasa punya gaya hidup yang bisa mereka teladani. Gaya hidup seperti apa? Gaya hidup yang diteladankan oleh Yesus. Ya, Bapak Saudara. Supaya apa? Supaya hidup kita jadi berkat. Pak, Bu, mohon izin, tujuan kita diselamatkan bukan cuma masuk surga. Bukan cuma itu. Kalau tujuan Yesus menyelamatkan kita hanya masuk surga, begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boom, kita langsung di surga tuh. Tapi kalau hari ini kita masih duduk di ruangan ini, di kursi ini, berarti tugas kita belum selesai. Ada begitu banyak tugas kita, jadi berkat, jadi saksi, jadi teladan, banyak sekali. Ya, terus ya. Oleh karena itu jangan punya mindset gini, yang penting Kristen udahlah. No. Di luar sana ada orang-orang yang bilang gini ke saya, Fit, jadi
orang gak usah Kristen banget lah, gak usah Yesus banget lah, biasa aja orang di luar sana ngomong seperti itu. Lalu saya bilang gini, oh enggak bisa kayak gitu. Yesus saya luar biasa. Dia mati dengan cara yang luar biasa, supaya saya hidup luar biasa. Orang di luar sana nggak punya keteladanan Yesus, makanya bisa ngomong gitu. Tapi kita yang punya keteladanan Yesus, beda dong hidupnya. Standar hidupnya harus beda. Soalnya kiri kanan bilang, beda dong, beda. Soalnya kiri kanan bilang, beda dong. Ya, Bapak Saudara ya. Di Matius 15 ayat 8-9 dikatakan seperti ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang sibuk ngurusin penampilan. Ya, sibuk ngurusin yang terlihat aja. Gimana caranya supaya saya terlihat baik? Gimana caranya supaya saya terlihat kudus? Nah itu. Ya. Ayat ini berbicara kepada mereka yang sibuk ngurusin penampilan, tapi dalam hatinya gak punya kedekatan dengan Tuhan. Gak pernah mentaati firman Tuhan. Saudara, saya mau bilang seperti ini. Banyak orang mengaku di dalam Tuhan, boleh next. Ngomongnya jago, tapi gaya hidupnya menentang Tuhan. Ya. Oh, gampang sekali saat-saat ini media sosial canggih. Semua kita bisa share ayat-ayat firman Tuhan. Semua kita bisa ngomong apapun di media sosial. Tapi saya bilang sekali lagi, banyak orang ngaku di dalam Tuhan, ngomongnya jago tentang Tuhan. Tapi gaya hidupnya enggak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Di Yakobus 2 ayat 19 dikatakan seperti ini. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Ya. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Percaya Yesus, mengetahui firman itu bagus. Tapi tidak mentaatinya berarti sama dengan bukan saya yang ngomong, izin. Ya, saudara ya. Karena setan pun percaya Yesus. Lalu bedanya kita dengan setan apa kalau kita sama-sama tidak mentaati Yesus? Ya, gaya hidup kita harus beda, saudara. Ya, harus beda. Ya, taati firman Tuhan, jangan kompromi sama dosa. Bapak Saudara, saya selalu menyampaikan ini berkali-kali. Jangan pernah mau tertipu sama iblis. Lihat. Waktu kita mau melakukan sesuatu atau waktu kita tergoda untuk melakukan dosa, tipuannya cuma gini nih, cuma 3 tipuannya. Kan gak ada yang lihat, boleh kali ya. Sekali-sekali boleh kali ya. Kan gak merugikan orang lain, 3 nih. Boleh gak kita bahas satu persatu? Boleh ya, lihat. Waktu iblis bilang, kan gak ada yang lihat. Tapi kan kita tahu mata Tuhan ada di segala tempat. Sifat Allah itu omnipresent, dia ada dimanapun. Maha hadir. Bahkan di waktu kita nggak ada yang lihat secara manusia, dia pun lihat. Ya, berarti kata-kata kan nggak ada yang lihat, bohong kan? Bohong. Yang kedua apa? Kan sekali-sekali boleh. Bapak Saudara lihat, sifat dosa itu eskalasi, selalu bertambah. Hari ini 1, besok 2, besok 3, besok 4. Dosa itu selalu more, lebih lagi. Hari ini kita berani ambil uang 10.000, besok berani ambil uang 20.000, besok berani ambil uang 30.000. Ya, Bapak Saudara ya. Saya nggak tahu nih di tempat ini ada yang sedang dalam fase pacaran atau enggak, tapi saya selalu bilang seperti ini buat teman-teman yang masih berpacaran. Hari ini berani pegang tangan, besok berani pegang yang lain. Hari ini berani cium pipi, besok berani cium yang lain. Karena sifat dosa itu eskalasi. Jadi nggak ada sekali-sekali itu nggak ada. Berarti bohong nggak? Bohong. Yang ketiga, kan nggak merugikan orang lain. Saya mau bilang, tidak ada satu dosa pun yang tidak merugikan orang lain. Contoh paling gampang yang terjadi di Taman Eden. Adam dan Hawa berdosa, tapi kita semua menanggung akibatnya, benar nggak? Padahal mereka, dalam tanda petik mohon izin, hanya makan buah. Saya juga nggak tahu mereka suka atau enggak sama buahnya, nggak tahu saya. Mungkin buat mereka agak asem gitu, nggak ngerti saya juga. Tapi apa yang mereka lakukan, dosa yang mereka lakukan berimbas kepada orang lain.
Berarti kebohongan nggak? Kebohongan. Oleh karena itu jangan kompromi sama dosa. Waktu ada mulai godaan, pikiran-pikiran, langsung potong. Jangan sampai jatuh. Ya, Bapak Saudara ya. Next, kedewasaan rohani terlihat dari seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mentaati firman Tuhan. Contoh paling mudah adalah mengampuni. Saat ada orang menyakiti kita, Roh Kudus bilang ampunin. Berapa lama yang kita butuhkan untuk mengampuni orang itu, menggambarkan kedewasaan rohani kita. Waktu Roh Kudus ingatkan, ampunin. Lalu kita bilang, oh iya Tuhan ya, saya ampunin Tuhan. Cukup dewasa. Tapi kalau Roh Kudus bilang, ampunin. Wah nanti dulu, enak aja. Saya disakiti dengan begini loh. Wah. Hanya anak yang merindukan adanya pembala. Ya, Saudara ya. Jadi kedewasaan rohani terlihat dari seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mentaati firman Tuhan. Jadi yang ketiga, ciri kedewasaan rohani adalah hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Boleh next, saya akan masuk ke dalam kesimpulan. Saya boleh panggil tim pemuji penyembah untuk mengambil tempat. Bapak Saudara, hari ini kita belajar ya. Hari ini kita belajar bahwa pertumbuhan rohani adalah hal yang harus terjadi. Ya, berbuah itu bukan pilihan. Tapi tidak mungkin ada buah tanpa pertumbuhan. Ya, hari ini kita belajar ciri kedewasaan rohani, ciri orang yang dewasa secara rohani. 1, selalu mengucap syukur. Ya, Saudara ya. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Ya, kerendahan hati itu ini salah satunya. Kalau ditegur, jangan balik marah. Ya, itu rendah hati itu. Tapi tanya sama diri sendiri. Berdoa sama Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Saya berdoa. Kita semua di tempat ini adalah orang-orang dewasa yang secara rohani dewasanya. Bukan hanya umurnya yang banyak, tapi secara rohani pun kita dewasa. Supaya gaya hidup kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Yang mau katakan amin? Preview. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di GBI Home Palem Galaksi dalam minggu ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam kasih, pengenalan akan Tuhan, dan kebersamaan sebagai keluarga rohani. Mari kita awali setiap minggu dengan kekuatan dari Tuhan melalui doa pagi. Setiap hari Senin pukul 6 pagi kita akan berkumpul secara online melalui Zoom untuk menaikkan ucapan syukur dan permohonan kepada Tuhan. Bangun lebih pagi, siapkan hati dan mari mulai hari dengan doa yang menguatkan iman kita. Jangan lewatkan PPW Night saat dimana kita bersama-sama memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Ibadah ini diadakan setiap hari Selasa pukul 8 malam, onsite di gereja GBI Home Palem Galaksi, dan juga online via Zoom. Mari hadir dan rasakan hadirat Tuhan yang memulihkan, serta menguatkan setiap hati yang datang kepadanya. Bagi para wanita yang rindu menjadi pendoa dan penopang keluarga, mari bergabung dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Saat di mana para wanita Tuhan bersatu hati berdoa, memohon pimpinan dan kasih karunia-Nya untuk keluarga, gereja, dan bangsa kita. Untuk seluruh keluarga yang rindu semakin diberkati dan menjadi berkat, mari bergabung dalam Cool Bless Family yang berlangsung setiap hari Kamis pukul 8 malam melalui Zoom. Waktu yang indah untuk saling menguatkan, bertumbuh dalam firman dan berbagi kasih di tengah keluarga rohani kita. Bagi para dewasa muda, jangan lewatkan persekutuan yang seru dan membangun iman, yaitu Cool Dewasa Muda, setiap hari Kamis pukul 8 bertempat di rumah Ibu Susanti. Datang dan alami persekutuan yang hangat, penuh sukacita, dan saling menguatkan dalam kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, Tuhan sedang menanamkan sebuah kerinduan di hati gereja kita untuk suatu hari memiliki rumah Tuhan yang menjadi milik kita bersama. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu mengambil bagian dalam pembangunan ini, dapat menabur melalui transfer ke rekening BCA 0730 507 305 atas nama GBI Palem Galaksi.
Atau, Bapak dan Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan. Kiranya setiap benih yang ditaburkan menjadi berkat, dan Tuhan memberkati setiap hati yang memberi. Demikian pengumuman minggu ini, mari terus semangat dalam pelayanan, setia dalam doa dan bersukacita dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.